Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Muslim pun tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Boleh kita tes, Bang? Ya, boleh. Baik, kita tes ya. Oke. Baik. Bang, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, itu kitab apa? Menurut Al-Quran? Ya. Sumber ajaran Islam itu ada 4 dis. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Di dalam kita Quran bukan mana Al-Quran itu? saja, Kan? Islam. Buktinya dia nggak percaya. Oke, Bang, gini. Sumber agama Islam itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Itu di Quran surat berapa, ayat berapa? Itu Nabi yang ngomong. Bukan Quran ternyata. Makanya aku bilang, Bang. Gini, Bang. Begini, Bang. Makanya gini, Begini, Bang ya. Dis. Menurut Dis, Al-Quran, gini, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran. Tapi menurut orang Muslim, kita yang memberi penjelasan bukan Quran. Yang memberi penjelasan itu adalah ijma ulama. Al-Quran itu adalah Nabi. Oke, menurut ijma ulama, Bang. Menurut Ya, ijma menurut- ulama. Sebentar, Abang kan percaya dengan ijma ulama ya? Iya, Menurut pendapat para ulama- ulama. Oke, menurut para ulama, haram nggak mengucapkan salam lintas agama? Tergantung ulamanya. Tergantung benar kan? Loh. Ada yang membolehkan, ada yang enggak, terserah. Kita Terus kan yang benar yang mana? Boleh nggak mengucapkan salam lintas agama? tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Tergantung. Makanya aku dong. bilang, Bang, akibat Makanya Muslim fleksibel, tidak Bang, percaya dalam lagi beragama. dengan Al-Quran, mereka sekarang tergantung. Ya iyalah. dalam beragama Mengikuti fleksibel. ulama. Saya kalau jadi kakak begini, mengikuti ulama sama saja menggantung leher. Sumber Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Loh, buktinya Anda tergantung-gantung, Bang. Sekarang boleh nggak mengucapkan Iyalah, salam pendapat lintas ulama agama? itu setiap kepala itu beda. Enggak, Setiap Bang. pandangan Menurut ulama itu beda-beda. Saya mau tanya lah sama Abang. Semuanya Abang kan menurut pengikut, Al-Quran Abang kan pengikut hadis. ulama nih. Ya, iya. Oke. Nggak salah. Jadi boleh nggak Salahnya di mana? memberi salam lintas agama? Terserah Anda ikut ulama yang mana. Semua ulama Gimana, Bang? Ikutin ulama, tapi ulamanya juga tergantung terserah. Berat, boleh saja, saudara-saudara. boleh. Rasulullah memberi makan orang Yahudi aja tidak apa-apa kok. Kalau saya pribadi, saya mengikut yang boleh. Ada juga yang tidak boleh, tidak apa-apa. Oke. Kita kan Jadi gini, Bang. fleksibel. Oke. Jadi kalau misalnya kalian dapati perselisihan menurut Al-Qur'an nih, ta'atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi jika kalian dapati perselisihan, maka perkara harus dikembalikan kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan kepada Nah. Al-Quran, Bang. Nggak ada Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan Al-Quran dan Sunnah. kepada Rasulullah Allah yang dan menyuruh. Rasulnya. Rasulullah yang menyuruh Al-Quran dan Sunnah. Oke, sekarang Sebelum begini. aku meninggal, ikutinlah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyin. Nah, apa salahnya? Ya, itu kata orang yang ngarang hadis itu, Bang. Itu kata Nabi orang yang yang ngarang ngomong. hadis itu. Itu Nabi Muhammad yang ngomong ngomong. begitu. Oke, gini dah, saya tanya dulu. Ya. Menurut Abang pribadi nih, Abang kan seorang Muslim. Nah, iya. Kalau Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Benar. Benar. sama Muhammad ditaruh di Quran nggak? Di hadis, Nggak ditaruh di sahabat Quran. yang menjelaskan. Oh, berarti Loh, kalau Muhammad penjelasan dapat Al-Quran wahyu, itu sebentar, di gini. hadis. Gini, kalau Muhammad dapat wahyu, sama Muhammad wahyunya itu dimasukkan dalam Quran apa dimasukkan dalam hadis? Di Al-Quran dan di hadis. Coba, saya Yang minta menjelaskan sebutan nih. Coba, Al-Quran itu adalah coba di hadis. mana? Di Di gini lagi. Al-Quran tidak ada Wahai menjelaskan sholat. Muhammad, wahyu yang Ah. ini tolong jangan kau masukkan ke dalam Quran. Wahyu yang ini harus kau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana coba? Loh, bukan tidak dimasukkan. Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Yang menjelaskan hadis itu Rasulullah. Ah, benar saya bilang kan? Iya. Benar saya bilang. Seperti yang saya katakan. Menurut Penjelasan Al-Quran. Al-Quran itu ada di hadis, Oke. Edis. Oke, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau hadis? Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kurang jelas apa hadis. Kan? Makanya saya bilang teman-teman benar. Menurut Benar. Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan dan petunjuk adalah Al-Quran. Menurut orang Islam, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan adalah hadis. Sekarang aku Makanya, tanya. apa sekarang aku kata tanya. Quran dengan apa Boleh kata tanya. orang Islam beda. Sekarang aku tanya, Edis. Hmm. Seandainya Al-Quran turun ke kamu. Ngerti nggak kita umat-umat biasa?
Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang mudah dimengerti. Ya iyalah, udah dimengerti. Loh, Nabi yang menjelaskan gimana? pada kita. Sekarang saya tanya Bang, Oh. menurut Quran, Quran itu mudah dimengerti nggak? Mudah dimengerti kalau Nabi yang menjelaskan. Kalau kita kenapa kau sendiri bilang susah. sulit dimengerti? Quran Karena Nabi bilang, yang Quran menjelaskan. mudah dimengerti. Orang Islam bilang, Quran adalah kitab yang sangat sulit dimengerti. Kau harus memahami 14 cabang ilmu. Kau harus paham nahu sorof, balaghah, mantiq, bayan. Wah, macam-macam ilmu segala macam. Bis. Menurut orang Islam. Kita Nah, orang menurut awam. Al-Quran, Kita- Quran kita ini mudah orang dimengerti. Menurut orang Islam, Kita ini orang Quran awam, sulit dipahami. bukan sudah dipahami. Kita itu harus mengambil dari perkataan Nabi. Penjelasan Al-Quran itu dari hadis Nabi yang berkata. Kita mana bisa? Kita tidak bisa Oke, kita baik. memikirkan ini apa Baik. ya maksud Al-Quran. Baik. Itu harus Nabi yang menjelaskan dan para Baik. ulama. Baik, saya ikuti pola pikir Anda. Nah. Saya ikuti pola pikir Anda. Iya. Menurut Anda, Muhammad Ahli itu yang menjelaskan mana bisa kita. Oke. Menurut Abang nih Bang Komedi Iya. Indonesia. Menurut Anda Nah. Muhammad itu ngikutin Al-Quran apa dia ngikutin hadis? Mengikuti perkataan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja ngikutin Al-Quran. Ya iyalah. Sedangkan Muhammad saja dia ngikutin Al-Quran, tapi kalian ngikutin hadis. Ya. Gimana yang Aduh, benar? pikirmu di pikirmu. Jadi, penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kita orang manusia biasa tidak bisa menjelaskan sendiri tanpa perantara Nabi dan ulama. Oh gitu. Dan para Jadi menurut orang Islam, umat Hadis manusia itu tidak bisa menjelaskan memahami Al-Quran. sendiri. Ya melalui bisa, tapi melalui Nabi. Ya ada di hadis. Harus melalui Nabi. Di ayat berapa itu? Ya, Quran iyalah, tidak namanya bisa juga dipahami, bisa kok. harus melalui Muhammad. Di dalam Quran surat berapa? Ya, benar. Oke, di dalam Itu Quran ada surat di berapa? Sebelum aku meninggal, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa Itu kan bukan ar-rasyidin. Quran. Itu hadis. Menurut Nabi yang ngomong. Al-Quran. Ya menurut Al-Quran itu yang menurut hadis sama hadis. Oh, menurut Quran, menurut hadis. Nah, saya punya gambar yang cocok buat dia ini. Ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya, oke lah, nggak apa-apa kita turuti ya. Iya, jeda. Baik. Cari Google Oke, dulu. baik. Nih, Oke. saya sudah buat bagan bagaimana Al-Quran dan hadis. Ya, Ya. oke. Menurut Al-Quran, nih, di dalam Nah. surat Al-Ahzab ayat 63. Menurut Al-Quran, Nah, kalau Muhammad ditanya tentang hari kiamat, Quran suruh bilang apa? kenapa? Hanya Allah yang tahu. Nah, Quran memerintahkan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kemungkinan kiamat itu sudah dekat. Menurut Ya. Al-Quran. Sedangkan menurut hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, kiamat itu hari Jumat. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam kasus ini, Muhammad mematuhi Al-Quran nggak? Mematuhi. Menurut Salahnya di mana? Al-Quran sudah disuruh bilang apa kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Nah, tapi apa jawaban Muhammad? Hari Jumat. Rasulullah tahu hari Jumat. Berarti di situ Muhammad mengikuti perintah Allah atau enggak? Mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah Ayo. kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahin aja. Hanya Allah yang tahu dan Bukan Rasulnya. ditambahi. Rasulullah yang Mulai tahu. tadi ya menambah-nambahi ayat Bukan menambah Al-Quran. hadis. Padahal dalam Quran tidak ada dibilang hanya Rasulnya yang tahu. Hanya Pengetahuan Allah. Allah lah yang tahu. Itu Rasulnya kan menurut tidak Allah. tahu. Rasulullah kan Tapi ketika sudah bertemu dengan Muslim, maka ayat Quran harus beranak pinak. Berat sungguh. terjemahannya Rasulullah yang mengerti. Nuh, Hari Jumat coba. itu adalah kiamat. Sekarang begini Rasulullah Bang yang Komedi. mengerti. Bang Komedi, Anda ada Nah, Quran? ayo. Anda ada Quran di rumah? Ada. Oke, coba tolong bukakan surat Al-Ahzab nomor 63. Kenapa? Biar kita baca Saya belum bareng-bareng di betul. situ. Adakah di situ Rasul tahu hari kiamat? Ada dalam hadis. Penjelasannya dalam hadis. Makanya saya Kenapa? bilang, Yang orang menurut Islam nggak Al-Quran percaya itu Al-Quran. hadis. Mereka percayanya apa? Mereka percayanya hadis. Kalau Quran, Sekarang saya tanya. nih, nanti dulu. Kitab kami Sekarang udah saya tanya. ganti. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ayo. Oke lah bro, karena Anda tidak berkenan membuka Al-Quran seperti biasa. Begini, Sebentar ada orang. gini. Nanti dilanjut dulu. Oke, boleh. Boleh, nanti lanjut tapi bawa Al-Quran ya bro ya. Oh iya. Al-Quran boleh, siap di boleh. tangan ya. Iya. Oke, baik. Oke, teman-teman ya. Bagi muslim-muslim yang mau masuk, saya minta tolonglah ya, dipersiapkan Al-Quran ya. Seperti itu. Nih. Ini saya sudah bikin loh bagian-bagiannya. Kalian tahu nggak? Kalau saya lagi mandi,
biasanya kan mandi ngidupin air anu kan keran kan, shower kan. Nah, kalau saya lagi mandi, tahu nggak kalian yang ada di kepala saya? Ketika saya lagi sampuan, yang ada di kepala saya apa? Kira-kira gambar apakah yang bisa saya bikin supaya saya bisa mengekspresikan isi kepala saya kepada muslim? Nah ini, muncullah ini. Nah ini. Nih, yang sini adalah Quran, yang sini adalah hadis. Nah, menurut kitab Al-Quran, kalau Muhammad ditanya tentang hari kiamat, katakanlah, pengetahuan hari kiamat itu ada di sisi Allah. Dan boleh jadi sudah dekat. Menurut Quran. Disuruh bilang begitu. Tapi menurut hadis, kiamat hari Jumat. Nah makanya saya mau tanya sama kalian yang muslim. Sebenarnya di sini Muhammad percaya nggak sama Al-Quran? Makasih Siratal Mustaqim. Makasih bang. Nah Siratal Mustaqim itu videonya mantap-mantap. Ya, PT-PT-nya keren-keren. Nah, ya tuh teman-teman. Ketika muslim ditanya, jikalau mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, apa disuruh? Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi, sudah dekat. Tapi kalau menurut hadis, kiamat hari Jumat. Yang mana yang benar muslim? Mari, saya undang muslim untuk naik. Yuk. Kita kasih naik, ada Aska. Mudah-mudahan muslim yang naik membawa akal, bukan membawa emosi. Ya, silakan Aska. Akagami. Pikir si Aska tadi. Silakan Akagami, nyalakan kamera, bro. Akagami. Gimana, Bang? Ya, Bang. Ya, silakan. Selamat pagi. Mari silakan nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Silakan. Makasih topinya Bang Ben, makasih. Teman-teman terima kasih ya yang memberi support kepada saya, terima kasih teman-teman. Yang memberi support lewat gift, hati-hati kalau memberi support kadang-kadang juga salah alamat. Kadang-kadang mau ngasihnya ke sini, malah ngasihnya ke samping. Sering kayak begitu. Ya, Aka, silakan Aka kami nyalakan kamera. Nggak bisa on cam, Bang. Bisa, Bro, bisa. Di sini saya kirim undangan kepada Anda untuk menyalakan kamera. Sudah saya kirimi Anda undangan, tinggal Anda terima saja itu. Di layar Anda sudah ada permintaan untuk menyalakan kamera. Saya nggak bisa on cam karena lagi jalan, Bang. Oh, tidak bisa on cam. Berarti sudah malu dilihat orang kalau jadi orang muslim ya. Ya? Ya begitulah, Bang. Loh, kalau masih bangga dengan sosial Bang, gini loh, Bang. Di sini ada 1.900 orang menonton. Mereka pengen nih, mana nih yang muslim ini kok nggak ada yang memberi jawaban kepada kafir laknatullah ini. Kenapa tidak ada muslim yang mampu menjawabnya ini? Mau dibawa kemana iman kita ini, saudara-saudara? Kalau saya meyakininya Bang, kata kafir itu bukan untuk orang di luar muslim. Oke lah, tapi nggak masalah Bang. Abang ngomong panjang lebar boleh, silakan nyalakan kamera yuk. Gak usah lah Bang, saya mau Bang. Tapi gak usah gitu. Oke lah Bang, saya mohon maaf Bang Akagami, saya turunkan dulu, mohon maaf. Oke Bang, maaf ya, saya turunkan dulu. Ya jadi teman-teman ya, di sini ada 2.000 orang memandang. Ya bayangkan kalau 2.000 orang itu Anda tumpuk di tenda. Nggak cukup itu, ada berapa tenda itu yang harus Anda dirikan itu. Ya banyak loh 2.000 orang itu kalau dikumpulin di gedung. Ya, jadi tolong ini, berikanlah performa terbaik kalian ya, yang muslim-muslim. Kalau naik kemari, marilah kalian masih bangga dengan keislaman kalian. Yuk, naik, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik ya. No hujat-hujat, nggak boleh hujat-hujat. Ya, saya nggak pernah lo hujat-hujat lo ya. Saya mengatakan fakta-fakta. Karena fakta menurut Quran diperintahkan. Kalau orang bertanya tentang hari kiamat, jawablah, katakanlah kiamat hanya di sisi Allah. Tapi di hadis kiamat hari Jumat. Nah, berarti apakah Muhammad melaksanakan Al-Quran? Nah, ayo silakan. Kita kasih naik, ada Yosri. Oke, kita kasih naik Yosri. Halo, selamat pagi Bang Yosri. Halo Bang Yosri. Halo? Macet. Yosri. Oh, Yosri. Waduh, macet saudara-saudara. Oke, si Yosri kita turunkan dulu. Oke, kita kasih naik, ada Al-KTP. Ya, silakan Al-KTP, nyalakan kamera. Silakan Al-KTP.
Halo Al-KTP. Halo ya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Aduh, macet-macet lagi, lapor-lapor lagi. Oke lah, kita kasih turun ya, teman-teman ya. Enggak Bang, halo, bentar Bang. Mana? Oke ya, silakan Al-KTP. Mak siap berdiskusi dengan baik? Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Al-KTP, lanjut dari tema sebelumnya ya. Jadi ini, menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, di situ ada ayat yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu menurut Al-Quran. Nah, lalu ada sebuah hadis nih di dalam Sahih Muslim nomor 854. Di sini Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tidak, ini mohon maaf Kak, saya potong bentar Bang Edis. Silakan. Saya ini kan udah mualaf dari waktu di room Bang Juma. Salahnya saya dulu saya enggak lihat videonya Bang Edis. Setelah saya nonton banyak perdebatan Bang Edis, ternyata Bang Juma tidak menjawab gitu loh. Jadi saya bagaimana Bang, saya belum sunat. Setelah saya nonton kata-kata Bang Edis itu betul. Maksudnya gini loh Bang, saya cuma syahadat aja, tapi saya belum sunat itu loh. KTP saya masih tetap saya Katolik Bang. Oh, itu bagaimana Bang Edis? Iya, waktu itu saya mualaf itu, syahadat itu di roomnya Bang Juma. Karena belum ada yang nantang Bang Juma bisa menang kan. Tapi salahnya saya tidak nonton video-video. Coba kamera Bang naik ke atas dikit Bang. Coba kamera Bang naik ke atas. Ya. Maksudnya di mobil Bang. Abang sempat dimualafkan oleh si Juma. Iya betul. Itu tapi makanya saya bingung. Ternyata setelah saya nonton banyak videonya Bang Edis lawan Bang Juma, ada Uniripar, ternyata mereka nggak bisa ini sama Bang Edis gitu loh. Kayak panik betul kan? Saya ada rasa kecewa saya sama Bang Juma itu. Makanya saya like Bang Edis pengen naik pengen konsultasi ke Bang Edis gitu. Soalnya awalnya saya belum kenal Bang Edis gitu. Hanya Bang Juma aja videonya di YouTube kan banyak. Ya. Jadi kami banyak itu ada beberapa orang nonton. Banyak cerita seperti itu. Banyak mereka yang mualaf. Ternyata setelah mereka nonton dan dikaji kembali, mereka menyesal mualaf itu Bang. Iya, seperti satu Bang. Ada pertanyaan Bang Edis itu yang tidak bisa dijawab Bang Juma kan. Siapa sama Nandar juga tuh, siapa yang menulis Al-Quran? Nggak ada Bang, nggak diketahui. Itu, Quran itu buku anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya dulu salahnya Bang, saya kira itu betul-betul wahyu dari Allah. Karena kan karena Bang Juma waktu debat sama pendeta sama ini dia selalu unggul kan. Jadi dan apa yang disampaikan dia kayak Yesus apa tentang Paulus itu saya catat Bang dan saya baca. Iya, si Juma itu gini Bang. Si Juma itu dia pilih-pilih lawan. Dia kalau lawan yang unyu-unyu dia senang. Ya, betul. Kalau dia lawan saya, paling takut itu sama saya itu. Lari itu kalau sama saya itu, sampai kedodoran celananya kalau lari itu. Iya, ada buktinya kok. Ada buktinya Bang. Video Abang tuh saya nonton di YouTube Bang. Iya, enggak berani itu sama saya, enggak berani. Dia sama Nandar kan? Dia sama Nandar itu saya nonton. Itu mereka mute Abang kan? Mereka mute terus. Jelas. Waktu Abang di tempat yang gelap itu. Terus dia nggak mau menjawab pertanyaannya Bang Edi, tapi dia bilang, kenapa gelap itu? Kenapa gini?" Kalau memang dia itu betul yang dia ngerti, dia jawab aja, nggak peduli Bang Edi mau digelap ke, mau apa ya kan gitu harusnya kan? Iya. Gitu. Jadi saya ini Bang, untung saya belum sunat Bang, tapi ya bagaimana Bang? Saya pernah Bang. Ya, artinya begini. Di dalam Bible itu ada banyak sekali perumpamaan orang-orang yang hilang, ya. Seperti misalnya perumpamaan tentang orang yang sedang menggembalakan kawanan domba. Jikalau ada satu domba yang hilang, maka sang pemilik domba itu pasti akan mencarinya sampai dapat. Dan ketika didapatinya, maka pemilik dari kawanan gembala itu sangat bergembira. Bahkan dia lebih bergembira daripada 99 kambing yang masih ada di situ, domba yang di situ. Betul. Artinya begini, perumpamaan itu begini Bang. Artinya Tuhan Yesus itu mencari-cari kemanapun dia cari dombanya yang hilang seperti itu. Artinya kembalilah kepada jalan yang hidup dan benar, yaitu Tuhan Yesus seperti itu. Tidak ada kata terlambat, artinya kembali lagi. Makanya pentingnya persekutuan. Artinya begini Bang, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Itulah pentingnya persekutuan. Jadi kumpullah sama orang-orang yang beriman supaya saling berbagi, bercerita nih. Karena kita banyak ini, semua orang mengalami goncangan ya kan. Ketika Daud mengalami goncangan imannya, dia bercerita kepada Nathan. Bukan juga seperti itu. Artinya seperti itu. Makanya kita berkumpul dengan orang-orang beriman supaya saling berbagi cerita. Kalau saya ada masalah ini. Saya udah doa bertahun-tahun lamanya. Kok nggak ada jawaban saya ya? Gimana nih? Nah, nanti teman yang lain itu punya pengalaman-pengalaman yang sejenis.
Seperti itu. Mereka akan cerita, mereka akan berbagi. Itulah gunanya ke gereja, gunanya persekutuan seperti itu. Iya, emang awal saya bang, jujur saya minum mabok. Nama kita orang-orang Indonesia Timur bang, mabok pulang subuh, apalagi malam minggu. Jadi hari minggu itu pasti tidur kan, tidak mungkin ke gereja bang. Itu yang membuat jarang kami ke gereja. Jadi waktu kita itu. nonton Bang Juma itu, langsung kita kayak seorang-orang kayak terhipnotis gitu bang. Iya. Jadi banyak jujur bang, itu, saya intinya ya, itulah tugas-tugas kami para apologet ini seperti itu. iya, iya. Jujur saya bimbang bang, saya di tengah nih bang. Jadi sampai saya dicari kakak saya loh bang, HP saya dibanting gara-gara nonton Juma tuh. Saya pernah dibawa ke rumahnya Prater 3 hari bang. 3 hari saya dibawa di rumahnya Prater, kan saya Katolik kan, supaya saya disadarkan, dikasih tahu gini-gini, karena saya sudah sama teman saya itu udah sembunyi-sembunyi nonton itu di live-nya Bang Juma itu di warung Surabaya, warung Islam itu. Kami dikasih kue sama orang Islam itu, dikasih kopi karena kita nonton, kita dilarang nonton kan, itu yang video itu bang. HP saya dibanting bang, satu ini baru jadi yang ini HP yang akun ini bang. Saya pakai akun-akun lain bang. Yang salahnya saya, dosa saya masuk ke room Kristen, saya hujat-hujat. Macet. Teman-teman, apakah mendengar suara dia teman-teman? Ya ada bang. Agak sedikit macet tadi bang. Agak sedikit macet tadi. Iya. Ada telepon masuk tadi bang ya. Mereka Ya, minta intinya, nomor saya bang. Dari Bang Juma itu ada yang telepon saya, ada beberapa orang minta nomor saya, dikasih buku, dikirimin buku apalah. Saya bilang kok ya, buku dikirim? kita Terus juga saya buka punya, di Bang. Al-Quran bang. Saya buka di Al-Quran, ada surat Maryam itu yang nomor 1 tuh ayat pertama tuh kok nggak ada artinya bang. Itu saya bingung Nah, ya. itu kalau muslim itu? ditanya itu udah pasti mereka sakit kepala itu. Nggak bakal ada yang jawab. Itu emang nggak ada arti ya bang ya? Nggak ada artinya itu. Kalau muslim ditanya tentang itu mereka pasti sakit kepala. Ya bang, intinya gini lah bang ya, intinya karena abang kan sudah sempat mualaf ya, kembalilah. Artinya begini bang, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, intinya apa? Yesus harus menguasai hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita orang Kristen, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, abang, satu lagi pertanyaan saya, mohon maaf ya bang. Saya pernah ikut sholat bang. Apakah saya dosa apa enggak bang? Ya tentunya dosa bang, karena menurut sudut pandang kita, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Jadi menurut iman kita, para Allah bangsa-bangsa lain, para Allah agama-agama lain itu berhala. Jadi itu namanya sudah mensujudkan diri kepada berhala dalam sudut pandang agama kita. Jadi makanya kembali kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya, satu lagi bang, mohon maaf bang. Ya. Kan dulu waktu saya mau mualaf, kata Bang Juma, berarti kamu kembali lagi ke fitrah. Maksudnya setelah kamu mualaf ini LKTP, kamu dosa-dosa yang dulu, maka saya tanya, memang betul Bang Juma? Iya, dia bilang, dosa-dosa kamu mau apapun itu langsung bersih. Itu ngarang bebas itu, nggak ada. Aduh, ya Tuhan Yesus, ampun. Nggak ada itu ngarang bebas semua itu. Ampunilah, saya ditelepon bang sama orang itu Juma bang, tuh. Mereka tahu. Ya Oke lah, Bang, Tuhan, ya. makasih banyak bang. Iya, makasih banyak ya. Makasih, ya. Semoga Bang Ya, baru ya. kembali. Tuhan memberkati ya bang, Amin. Bang Edis. Amin. Tuhan memberkati ya bang, ya selalu amin. Amin. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Banyak seperti itu, bukan 1-2 teman-teman, bukan 1-2. Yang inbox saya bahkan yang seperti itu bang. Saya sempat mualaf tadinya. Tapi gara-gara dengar abang lagi, saya jadi balik lagi. Banyak seperti itu. Jadi mereka jangan berbangga dulu, Kle. Kalau gembor-gemborkan, wah si Anu mualaf. Jangan salah, bisa-bisa seminggu lagi dia keluar lagi. Jangan buru-buru. Gitu loh. Makanya di tempat saya teman-teman, ada berapa orang yang inbox, ada ini yang mau masuk Kristen. Saya nggak ini. Harus dimatangkan dulu. Coba pemuritan dulu. Kalau saya memang bukan bidang saya pemuritan gitu. Coba pergi ke tempatnya Pak Bom. Pergi ke tempatnya Pak. Mereka memang bidangnya di situ. Coba pemuritan di sana. Ini nanti kau diajar begini-begini. Jangan langsung asal-asalan. Memangnya di dalam tetangga sebelah. Mau masuk tinggal cuap-cuap. Sah. Nggak gitu. Kristen nggak gitu. Kau harus matang dulu. Matang, jelas. Ya ini jelas ini. Ini barang ini jelas ini. Bahan ini. Ya kan? Baru kau dibaptis. Seperti itu. Kau harus dididik dulu ilmu-ilmu dasar. Nggak asal-asal. Sah. Bukan begitu modelnya teman-teman ya. Oke baik, kita teruskan kembali diskusinya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, ada Fahri. Silakan Fahri. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Fahri, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Fahri. Lanjut yang tadi Bang ya. Abang Muslim kan Bang? Ya, Muslim, alhamdulillah. Oke. Jadi gini Bang. Menurut surat Al-Ahzab ayat ke-63. Di sini ada ayat yang berbunyi. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat.
hari berbangkit, hari kiamat. Katakanlah pengetahuan tentang hari itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi nih sudah dekat. Nah, aku tanya dulu sama abang nih bang. Kalau boleh jadi kiamat sudah dekat, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok gempa, itu lebih cocok wahyu atau pendapat bang? Oke, kalau Nabi Muhammad kan mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu sama apa persis. Enggak, sebentar dulu bang, biar kita nyambung dulu diskusinya bang. Gini, kalau boleh jadi besok kiamat, boleh jadi besok gempa, boleh jadi besok begini, boleh jadi begitu, itu lebih cocok wahyu atau pendapat pribadi? Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas di Quran itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak berbicara atau tidak memberikan pendapat kecuali itu merupakan wahyu. Itu sudah jelas dikatakan Quran. Jadi apapun Jadi yang gini bang, saya mau tanya dulu bang sama abang nih bang. Kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, menurut Al-Quran apa disuruh dijawab? sesuai apa yang diperintahkan Quran. Oke, yang diperintahkan Al-Quran menurut surat Al-Ahzab ayat 63, katakanlah bahwa kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Sudah? Ya. Nah, tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, kiamat itu terjadi hari Jumat. Nah, yang saya tanyakan sama abang, mana kira-kira yang lebih cocok jadi wahyu bang? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat atau kiamat itu boleh jadi sudah dekat? Yang lebih cocok jadi wahyu mana bang? Ya, jangan dipotong ya, jangan selak. Kami sebagai umat Nabi Muhammad itu mengambil dasar dua, Quran dan hadis. Kenapa hadis ini menjadi dasar umat Islam? Karena Quran sudah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad tentang Quran itu merupakan kebenaran yang pasti. Begini bangku, abang, bukan gitu bang. Gini, yang kutanyakan bukan itu bang. Gini bang, yang kutanyakan. Sebentar bang Fahri, gini. Yang kutanyakan, yang lebih cocok jadi wahyu itu, kiamat akan terjadi hari Jumat atau kiamat boleh jadi sudah dekat. Mana yang lebih cocok jadi wahyu? Pasang telinga, pasang otak ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad bertugas. Bang, bukan itu kutanyakan, bang. Saya tidak tanya Quran itu diturunkan ke siapa. Yang kutanya ini loh, bang. Ada dua statement, bang. Sebentar, bang. Ada dua pernyataan nih. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat boleh jadi sudah dekat. Menurut Anda pribadi, mana di antara dua statement ini yang lebih cocok jadi wahyu? Yang kiamat akan terjadi hari Jumat atau kiamat boleh jadi sudah dekat? 1 menit saya menjawab. Tolong jangan disela. Biar Anda paham. Oke? Deal nggak? Silakan. Misalnya 1 menit, jangan disela ya. Ini perjanjian ya. Kalau Anda menyela berarti Anda nggak tepat janji. Oke. Muhammad ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi, ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang kiamat yang terjadinya hari Jumat, tapi kapan tanggalnya berapa-berapa, itu nggak dijelaskan. Tapi Nabi Muhammad cuma menyebutkan hari Jumat. Nah, jadi perkataan-perkataan Nabi Muhammad itu disebut hadis, dan hadis ini disebut menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad inilah disebut hadis. Dan itu Oke, jadi pertanyaannya yang mana yang lebih tepat jadi wahyu, bang? Jadi yang pertama, Al-Quran yang pertama sumber hukum, baru hadis. Bang, yang pertanyaan saya bang, manakah yang cocok jadi wahyu? Kiamat akan terjadi hari Jumat atau hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat? Oke, jadi gini Des. Di dalam hadis Nabi Muhammad itu sebetulnya itu merupakan ilham Tuhan. Cuma itu tidak dibuat. Oke, sampai jumpa lagi bang. Kalau kayak gini sakit kepalaku bang. Sampai jumpa kembali bang. Yang kutanya apa? Jawabannya apa? Aduh, ketombean saya kalau ngomong sama mereka ini ketombean. Teman-teman, kalau saya bilang begini, besok boleh jadi besok itu hujan. Hujan itu boleh jadi sebentar lagi. Atau boleh jadi besok gempa. Atau boleh jadi sebentar lagi musim rambutan. Itu wahyu atau pendapat teman-teman? Itu kan pendapat teman-teman. Kalau seperti itu nggak perlu wahyu. Masa wahyu? Boleh jadi besok kemungkinan bisa salah. Boleh jadi besok hujan. Itu bukan wahyu namanya. Kalau dari Tuhan, tahu nggak? Vision, ya.
Penglihatan, artinya kepastian. Penglihatan, karena manusia bisa memprediksi tetapi tidak tahu kepastiannya. Tetapi kalau dari Tuhan, besok jam sekian, detik sekian, segini. Ada gempa yang meninggal segini. Itu kalau firman Tuhan. Itu yang bedain firman Tuhan sama ramalan. Gimana sih? Yang saya tanya, kalau boleh jadi kiamat itu sudah dekat, sama kiamat itu akan terjadi hari Jumat, yang mana yang wahyu? Saya cuma tanya itu. Aduh, gimana sih kok ditanya itu, kok muter-muter sana kemari. Pertanyaan saya sederhana loh, jangan pura-pura nggak paham lagi. Nanti saya mandi pasir, nanti saya di mana? Di pasir mana sih saya guling-guling nanti kalau kalian nggak paham-paham lagi. Sebenarnya kalian paham loh, tapi kalian pura-pura nggak paham, bikin saya sakit kepala ini. Ini mereka yang nggak paham atau bahasa saya yang terlalu sulit ini? Oke, kita kasih naik ada Rijal Motor. Si Rijal Motor ini datang terus tapi nggak sembuh-sembuh ini si Rijal Motor nih. Kapan kau sembuh Rijal Motor? Aduh. Yuk, silakan Rijal Motor. Ini kenapa ini kau sampai sekarang masih saja nekat percaya dengan Muhammad ini? Silakan. Gak ada kebenaran di luar Islam, Des. Tidak ada kebenaran di luar Islam. Para penghujat Islam itu di dunia pun disiksa Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun disiksa Allah. Banyak sekali. Rijal, gini Rijal. Yup. Saya tadi dengar dengan jelas statement kamu bahwa tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Betul, nggak ada kebenaran. Gini Rijal, menurut Al-Quran, orang-orang kafir seperti saya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu seburuk-buruknya ciptaan, betul nggak? Ya, karena ntar dulu Des, karena ketika manusia nggak ada karena di situ, nggak ada karena di situ. Mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, betul? betul, Sedangkan yang terbaik adalah yang Muslim, betul? betul. Jadi karena menurut kamu itu adalah kebenaran, maka kita uji kebenaran itu. Dalam tanda kutip, kebenaran itu harus kita uji, oke? Iya, sudah Oke. teruji, bukan Baik. kita uji, sudah teruji. Baik, oke. Ntar dulu sebentar. Jangan ketakutan begitu. Mari kita uji kebenaran itu. Kebenaran dari masih saya kasih tanda kutip ya, karena ini kebenaran hasil klaimnya orang Islam. Gini Rijal. Sekarang Rijal, coba kau pandang sekelilingmu. Semua yang ada di sekelilingmu itu. Oke? Dari mulai jam, ya semen, tembok rumahmu itu, alat-alat bengkelmu itu, kemudian peralatan spare partmu itu, ya, mesin-mesin itu. Coba aku tanya dulu sama kamu. Ada nggak? Sebutkan satu aja produk yang di sekeliling rumahmu, HP yang kau lihat ini semua. Ada nggak di situ produknya orang Islam? Coba sebutin satu. Sebutin. Satu hasil karya orang Islam. Sebutin. Des, Jangan disebutin. Satu. Ayo sebutin. Satu sebutin. banyak sekali. Des. Sebutin Banyak satu. sekali. Sebutin satu. Aksara-aksara yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjadikan rumus-rumus. Aduh Rijal. Dari sini saja Rijal. Dengar dulu. Dari sini saja statementmu. Kebenaran yang hasil klaimmu yang mengatakan bahwa mereka seburuk-buruknya ciptaan. Orang Islamlah umat yang paling baik. Itu saja sudah bohong. Buktinya apa? Orang Islam nggak bisa bikin HP. Bahkan ini, semua yang kau pakai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu nggak ada satupun produksinya orang Islam. Semua bikinan kafir. Orang yang kalian anggap seburuk-buruknya ciptaan. Bahkan kalian tanpa malu-malunya, kalian naik haji, naik pesawat, bikinan kafir. Gimana Rijal kayak gitu kau masih percaya sama Quranmu Rijal? Kok nekat sekali kau percaya sama Quranmu? Harusnya kau bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa orang yang kau sebut-sebut sebagai seburuk-buruknya ciptaan, mereka bikin pesawat ya Allah. Mereka bikin HP ya Allah. Bahkan jualan saya ini ya Allah, mesin-mesin spare part motor ini, semua bikinan mereka ya Allah. Sedangkan bikinan umat Islam hanyalah kencing unta ya Allah. Gimana kayak begini Rijal? Bagaimana kau masih bisa percaya bahwasanya mereka itu adalah umat yang seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk?
bukan ke sana perginya itu. Bukan ke sana larinya. Ketika Allah menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, ingatlah, manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Wah, sekarang sebaik. Dengar dulu apa yang Aduh, berat ini. Gara-gara mereka. Aduh, gawat ini. Kayaknya harus kita revisi nih ayat ini. manusia itu dibekali oleh dua. Gimana kau Rijal? Kau jelaskan dulu itu Rijal. Dua senjata yang sangat dahsyat itu adalah nafsu dan pikiran. Ketika manusia itu bisa mengalahkan nafsu dan mendahulukan pikirannya, maka dia menjadi sebaik-baiknya ciptaan. Bahkan mereka bisa melebihi malaikat. Udah Rijal. Cukup. Panas. Rijal, tahu nggak? Sebentar Rijal. Dengar Rijal. Produksi. Aduh, si Rijal ini ngomong terus. Ketika dia dikalahkan oleh nafsu, maka dia derajatnya itu lebih rendah daripada hewan dan binatang. Begitu. Kalian nggak ada. Rijal, dengarkan ya. Rijal. Dengarkan. Yang kalian produksi itu hanyalah tahayul. Apa yang kalian produksi? Saya kasih tahu nih. Yang kalian produksi, Pak Haji, dengan apa yang digini-ginikan itu apa namanya itu? Apa itu? Tasbih. Pak Haji dengan tasbihnya, dengan cambuk cemeti al-rasuli, mampu mengalahkan Mak Lampir. Hot! Mak Lampir kabur kalau ngelihat Pak Haji bawa apa namanya? Apa ini? Tasbih dan cemeti al-rasuli. Tapi sayang, tahayul. Dengar dulu sebentar. Musuh yang paling sulit dihadapi oleh Mak Lampir itu adalah Pak Haji dan Al-Quran. Itu produksi orang Islam, makanya saya bilang yang tahayul, yang hayalan. Terus film lagi di Antv, film misteri. Kan zaman dulu ada itu, zaman-zaman kita masih kecil di Antv, nonton misteri kan. Setan paling takut sama Al-Quran. Wah, panas, terbakar, panas. Tapi sayang, tahayul lagi. Jadi produksi kalian yang kalian hasilkan dari zaman dulu sampai sekarang di Indosiar, azab Indosiar, ayo. Azab Indosiar. Kubur menyempit akibat tidak sholat. Yang kalian produksi hanya tahayul. Sedangkan yang diproduksi orang kafir, yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan. Pesawat, HP, apalagi semua yang kau pakai itu, spare part yang kau jual itu, mesin motor, semua lampu listrik, semua produksi orang kafir yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk. Sadar kau Rijal. Aduh, dengan cara apa saya menyadarkan kamu lagi? Dengan kenyataan, Des. Tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan pemikiranmu, Des. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Nabi kami turun, di tengah-tengah orang kafir, tidak ada satu manusia pun pertama kali yang percaya dengan kerasulannya. Orang yang percaya pertama yaitu istrinya. Istrinya Muhammad percaya sama Muhammad. Wah, sembarangan kau pancing-pancing ini saya ngomong ini. Jangan kau pancing-pancing. Dengar. Dengar dulu sebentar. Ketika Nabi kami diturunkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, mula-mulanya tidak ada satu orang pun yang percaya. Tapi kenyataan yang terjadi seluruh Jazirah Arab, sampai Yerusalem, sampai Eropa, Asia, sampai Afrika sekarang percaya dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kali dengan Yesus, kau turun sebagai Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Rijal, dengar dulu. Kutanggapi dulu sebentar. Kutanggapi. Satupun yang percaya. Baik, kutanggapi ya. Israel sangat membenci dan menghina tentang ketuhanan Yesus. Baik, sudah. Siapapun yang ada menyebut nama Yesus di hadapan Bani Israel maka akan diludahi. Begitu bencinya dia. Sudah, bisa saya tanggapi sekarang? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Baik, begini. Jadi Rijal, kalau kau pergi kemanapun kau pergi, ya, di situ pasti kau akan dapati murid Tuhan Yesus. Pasti, kemanapun kau pergi. Setidak-tidaknya kau pasti akan menemukan di situ murid-murid Tuhan Yesus. Ya, saya sudah membuktikan. Ya, saya pergi kemana? Saya pergi ke Belanda, saya ketemu murid Tuhan Yesus. Ayo. Saya pergi ke Amerika, ketemu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan kau bilang pengikut Tuhan Yesus sedikit. Sembarangan kau Rijal. Di mana-mana ada. Nah sekarang
Kau tadi membangga-banggakan Muhammad. Istri-istrinya percaya. Istrinya. Tahu nggak kau Rijal? Apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Tahu nggak? Tahu nggak? Takut kau nih. Itu sebentar, saya balikkan dulu kamera saya. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Itu tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Ketika turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50 dan 51. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Bahkan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya. Sebentar. Sebentar. Jangan kau tergoncang. Rijal. Sebentar. Siapa yang kau hendaki dari istri-istri. Sebentar Rijal. Dengar dulu. Nggak ada itu kau tambah-tambahi. Dengarkan. Aku nggak pernah mau. Sebentar. Oke, coba baca. Sebentar. Gini, saya balikkan dulu kamera saya. Coba ambil Al-Quran. Surat Al-Azab ayat 50. Ayo bacakan. Dan apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap ayat itu? Ayo, silakan. Al-Azab 50, bacakan. Jangan gemetaran kau baca itu, Rijal. Ayo bacakan. Ini pertanyaan klasik ini. Nah, coba kau baca dulu, nggak usah pertanyaan klasik. Baca aja, yuk. Pertanyaan udah lama ini. Coba baca. Al-Azab 50. 50. Baik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Termasuk apa yang engkau peroleh dalam perperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan ini yang kumaksud. Oke. Jadi perempuan-perempuan. Semua orang mukmin kami tidak mengetahui. Bukan untuk semua orang mukmin, ini ditekankan. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, 51-nya. Next. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istri. Terus. Menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Boleh kau menggauli. Ayo terus, apa lagi? Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Telah engkau cerai. Engkau cerai gitu loh, sisihkan. Engkau boleh, sebentar Rijal. Berarti Muhammad boleh nggak? Dengar. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Itu kekhususan tadi, Des. Iya, boleh. Muhammad boleh. Sebentar, Rijal, dengar. Apa yang telah engkau Muhammad, dengar Rijal. Muhammad, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istrinya yang sudah diceraikan? Kami. Ditanya apa? Muhammad boleh tidak dia, bebas tidak dia menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Boleh. Boleh. Tuh kalian lihat. Nah, lalu apa kata Aisyah? Sebentar, apa kata Aisyah? Nih, tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawanya Muhammad atau keinginannya Muhammad. Sekarang saya tanya, pernah tidak Aisyah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad? Banyak sekali. Tuh, dia berkata begini loh nih. Saya tidak melihat. Aduh, sampai dahak saya keluar. Nih, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali. Sekarang begini. Saya kalau siaran dalam seminggu ini, saya pakai topi terus. Jadi orang bilang begini, saya tidak melihat Edis TV kecuali pakai topi yang merah itu. Berarti saya pernah nggak pakai topi yang warna hitam? Nggak pernah. Karena di mata saya, Edis TV, saya lihat dia pakai topi warna hitam. Kecuali, saya nggak pernah lihat dia kecuali pakai topi warna merah. Nah, Aisyah berkata, dia tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Berarti
menurut Aisyah, perannya Allah apa selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad? Jangan kau lari kemana-mana, Rijal. Aisyah sendiri berkata, saya tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Berarti, dalam sudut pandang Aisyah, pernah nggak Allah itu melakukan selain daripada ini? Banyak sekali. Seperti Aisyah bohong. Kemarin lu katakan, Nabi Muhammad kena marah sama ditegur sama Tuhannya. Sekarang kau itu makanya yang sejalan cari argumen itu. Nabi Muhammad ditegur. Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Kalau 1 sampai 10 kalau sebentar Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ada ditegur, ada dimarahi. Oke. Ditegur karena dia benar atau karena dia salah? Ditegur itu pasti karena kesalahan. Karena itu kesalahan. Bertolak belakang kan? Menurut Al-Quran, sebentar Rijal. Pancingan saya. Kau sudah mulai mau kena di sini. Dengar. Menurut Al-Quran, Rijal, menurut Al-Quran, apa yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu atau bukan? Wahyu. Oke. Apa yang terucap dari mulut Muhammad adalah wahyu. Itu premis pertama. Ya. Premis kedua, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, betul? Berarti secara logika, Tuhannya Muhammad menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkannya, betul? Itu kebalik kau. Sambung pikiranmu. Sudah aku bilang kalau kita ikutin logika mereka ini jungkir balik kita. Menurut Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Menurut Quran yang sama, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya, Muhammad mengharamkan yang halal. Dan dia ditegur sama Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah menegur atas wahyu yang diucapkan Muhammad? Bukankah yang diucapkannya Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur wahyu yang diucapkan Muhammad yang berasal dari Allah tersebut? Ini sama saja Allah sedang menegur wahyu yang kemarin diwahyukan kepada Muhammad. Gimana Rijal? Sakit kepala ngomong sama kau Rijal, sakit. Agar jangan melakukan kesalahan, maka Nabi kami itu ditegur agar jangan sampai salah. Begitu maksudnya, jangan sampai salah. Ucapannya dia wahyu nggak? Diluruskan dulu. Ucapannya Muhammad wahyu nggak? Seluruh ucapan Nabi Muhammad kami. Kalau wahyu kenapa dia ditegur? Kalau saya jadi Muhammad, saya sudah ngomong begini, wahai Allah, bukankah yang kuucapkan itu adalah wahyu darimu? Mengapa kau menegur aku? Mengapa engkau menegur aku? Sedangkan yang kuucapkan ini adalah wahyu darimu. Gimana? Pusing kepala aku Rijal. Mumet kepala aku Rijal, ketumpian kalau ngomong sama kau Rijal. Gimana sih Rijal? Ada satu pernyataan yang jelas-jelas kau langsung berubah 100% Dis. 180 derajat. Tadi kau katakan, Bunda Aisyah mengatakan tidak ada yang seluruh Allah mengikuti keinginan Nabi kami. Kemudian sebentar saja aku pancing kau langsung berubah 180 derajat. Saya kan ngikuti narasi kalian. Memang kalau saya mengikuti narasi kalian, dengar dulu. Kalau saya ngikutin narasi kalian itu, memang narasi kalian itu semuanya saling cakar-cakaran. Contoh, dengar dulu, dengar. Itu karena saya mengikuti narasi kalian, Rijal. Buktinya begini, Rijal. Gini, dengar ya. Menurut hadis, Muhammad mengatakan, janganlah kalian berdusta. Bahkan kalau berdusta dalam keadaan bercanda pun nggak boleh, kata Muhammad. Menurut hadis yang sama, Muhammad mengajari kalian boleh berdusta. Makanya aku bilang kalau ngikutin narasi kalian ini serba ada, macam toh serba. Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 perkara ada. Muhammad melarang orang berdusta ada. Muhammad melarang makan babi ada. Tapi kalau kepepet boleh makan babi. Ini jadi toh serba. Jadi hadis kalian itu macam toh serba, semua ada di situ. Makanya yang mana yang benar? Yang benar tuh semuanya, yang nggak benar tuh otakmu. Otak saya yang disalahkan. Berat saudara-saudara. Dia hadisnya yang begitu yang disalahin kita.
Gimana sih Iya, Rizal? dalam cara memahami kebenaran itu, otak kau tuh yang salah, keliru, konslet otak kau tuh. Kau benturkan kepala kau ke dinding itu, Des. Mana tahu nanti otak yang konslet itu kembali normal lagi, begitu. Berat. Rizal, coba dengarkan dulu Rizal. Menurut Al-Quran, menurut hadis, boleh nggak menulis hadis? Boleh. Makanya saya bilang hadis kalian itu toko serba ada. Gini, di dalam hadis ada larangan. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Menurut hadis. Tapi di dalam hadis, tulislah apa yang kukatakan semua benar. Jadi kalau ngikutin narasi kalian ini kepala saya pusing. Aduh, berat saudara-saudara, berat. Anda pernah dengar nggak sejarah Nabi kami itu dalam menyiarkan Islam? Pernah Anda baca? Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu adalah orang-orang yang kuat di waktu itu di Mekah. Dia ingin membunuh Nabi kami. Ingin membunuh, bahkan Tiba-tiba dia jadi pengikut Muhammad ya? Dia dengar dulu, ntar dulu. Berarti ada sesuatu ini. Bahkan melebihi Dia ingin membunuh Muhammad. Tahu-tahu dia jadi pengikut Muhammad. Nah, jangan-jangan dia penyusup ini Rizal. Jangan-jangan dia penyusup ini Rizal. Karena kenapa bisa berubah 180 derajat dari pertama ingin membunuh Nabi dan tidak ingin satu pun orang yang melukai Nabi, menjadi pagar daging bagi Nabi kami, pagar manusia bagi Nabi kami. Kenapa itu? Karena dia Oke, kutanya kau Rizal. Menurut Muhammad setelah dia meninggal, siapa yang harus jadi khilafah? Abu Bakar. Itu udah. Kau nggak bisa. Inilah aku bilang. Gini loh. Kamu tahu nggak Ahlul Bait? Des, kau Nah. Jadi kalau menurut orang Syiah, dengarkan Rizal. Menurut orang Syiah, sepeninggal Muhammad itu menunjuk Ali, menantunya Muhammad, sebagai penerus. Kalau menurut orang Syiah, ya benar. Orang Syiah. Menurut orang Syiah, menurut orang Syiah, Umar bin Khattab itu penjahat nggak? Kalau menurut orang Syiah, ya penjahat. Nah, kau tahu nggak hadis? Kubacakan sama kamu hadis ya. Bagaimana Muhammad ketika dia sakit, ya, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih ya, saya bacakan ya. Itu ada di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, saya bacakan nih. Saya bacakan. Biar kau tahu sebenarnya siapa sebenarnya dalang Nubiang Keladinya. Nih, saya bacakan. Di dalam kitab hadis ya. Saya bacakan. Nih. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sedang sakit parah. Ya, pada waktu itu hari Kamis. Ya, lalu Muhammad berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ya, Muhammad bilang begini, bawakan kepadaku pena dan kertas supaya aku tuliskan untuk kalian di mana kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar bin Khattab berkata, bukankah pada kita terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup bagi kita? Lalu terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Sehingga Muhammad berkata, pergilah kalian daripadaku, keadaanku lebih baik sesungguhnya tanpa kalian. Hadis Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 76. Sahih Bukhari juga ada. Tabakat Ibnu Sa'ad, Tabakat Al-Kubra, jilid kedua, 242. Ibnu Sa'ad, Al-Tabakat Al-Kubra, jilid 2, halaman 243. Ya, di sini dikatakan hari itu adalah musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Muhammad tidak jadi menuliskan wasiatnya? Siapa yang menghalang-halangi dia menulis wasiat? Belum kutemukan hadis. Belum kau temukan. Hadis memang belum kau temukan. Gimana? Yang ada hadis tentang Nabi kami itu. Coba sekarang kau yang ketik di situ ya. Kau yang ketik di situ Rizal. Nih, kau yang ketik di situ. Itu hadis buatan CP itu dia. Habis buatan. Sebentar.
Sebentar, saya suruh kau bukakan hadisnya ya. Adabnya Enggak, orang biar kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Dia Coba. nggak malu-malu dia merubah hadis, merubah terjemahan Al-Quran, nggak malu-malu dia. Gini, gimana? Kamu berani nggak membuka hadisnya? Nah? Nggak ada hadis itu, nggak ada. Nomor berapa Nggak hadis? ada. Oh, nggak ada, dari mana kau bilang nggak ada? Jadi ada 2.000 orang di sini. Saya pesan kepada kalian, orang-orang yang mau belajar itu, karena hidayah Allah itu datangnya kepada orang-orang yang dipilih Allah. Ingat, orang-orang yang dipilih Allah itu apa? Orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk mencari kebenaran. Sebentar, itu Rizal. Dan Kau kebenaran suruh itu saja sendiri. buka hadisnya di situ ya. Bentar Kau dulu, membuka kau sebentar. mencari hadis, aku Kau berani bicara nggak buka hadisnya di situ? Nggak berani nggak? Sekali kau. Nggak, kau berani nggak buka hadisnya di situ? Berani nggak? Pelajarilah kitab-kitab kalian. Yang orang Kristen Nggak cuma berani dia. kitab. Coba, kau buka Sahih Bukhari. Beribadah. Nggak, sekarang berani nggak kau buka Sahih Bukhari? Sahih Bukhari, hadis nomor 114. Coba. Sahih Bukhari nomor Nomor 114. Sahih Bukhari nomor 114. Nah, Sahih Bukhari 3053, 3186, 4432, 5669, 7366. Banyak itu hadisnya. Satu-satu aja dulu, satu-satu aja. Oke, coba buka yang Sahih Bukhari 114. 114. Apa di situ dikatakan? Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Wahid telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, Yunus telah mengabarkanku dari Musuhaib, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Apa? ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah untuk sakitnya, beliau bersabda, aku berikan aku surat biar aku tulis suatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah dan cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kalian menjauh dari terjadi Bener nggak hadisnya? terjadi di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah, segala musibah adalah dalam kitabnya catatan yang belum maksud untuk mereka. Terkaget-kaget dia. Wih, ternyata yang diomongin Edis TV benar. Jadi saya mengada-ngada Rizal. Sebentar, kau tadi fitnah saya, kau bilang hadisnya buatan saya. Iya, hadis buatan kamu itu yang Hadisnya buatan saya, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. itu Coba, salah hadis, Rizal. bukan itu tadi. Itu salah. Sebentar. Dengar, Rizal. Ini dia. Muhammad kan mau meninggal. Jangan kau matikan kameramu. Ini baca ya. Ini dia. Bukhari ini hadis. Tadi hadis palsu itu. Kalau Muslim Hadis palsu katanya. Hadis Bukhari nomor 114. Kitab ilmu. Ini ya. Itu palsu itu. Itu link kalian itu. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata telah menceritakan kepada Saibah berkata telah menceritakan. Udahlah, tidurlah kau. Ntar dulu. Ntar aku konfirmasi dulu, aku baca hadis palsu tadi yang kau maksud tadi. Menceritakan kepada kami intinya dari sini aku bermalam. Intinya apa? Udah. Kau pelajarilah dulu lah. Udah, kau nggak ada ilmu pun kau. Capek aja ngomong sama kamu. Jadi hadis itu memang ada, teman-teman. Jadi Muhammad itu ketika dia hendak meninggal, dia itu minta supaya dibawakan kepada dia pena dan kertas. Supaya ia ingin menulis sesuatu. Supaya nanti umat muslim tidak tersesat. Tidak jadi ditulis. Karena apa? Karena di situ terjadi gaduh. Nah, menurut orang-orang Syiah, Muhammad itu ingin menuliskan bahwa nanti sepeninggalku yang menjadi khilafah itu adalah menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Menurut orang Syiah, Umar bin Khattab menghalang-halangi penulisan itu dengan mengatakan Muhammad dikuasai oleh sakitnya. Sesungguhnya di sisi kita terdapat kitabullah dan itu sudah cukup bagi kita. Hadisnya ada, bukan nggak ada. Aduh, kau bilang saya ngarang-ngarang hadisnya? Terlalu kamu mengatakan saya mengarang-arang hadisnya. Di dalam Al-Quranmu ada dua pemahaman. Pertama, ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat muhkamat. Oke, nah kira-kira kamu ngerti nggak apa yang dimaksud dengan ayat mutasabihat? Ayat mutasabihat itu ayat yang tidak dapat dipahami secara langsung. Oke, saya kasih contoh kamu. Surah Maryam ayat 17 ini ayat mutamat atau ayat mutasabihat? Ini mutasabihat, bisa dipahami. Pendusta. Saya kasih contoh kamu ayat-ayat mutasabihat, oke? Oke, saya kasih contoh Ibu. Saya ajarin Ibu ya. Jadi Ibu jangan didoktrin terus supaya Indonesia ini cepat maju, ya. Saya akan kasih Ibu contoh ayat mutasabihat. Bang, di Islam itu. Buktinya aja Ibu Iya, tadi Bang. nggak berani Kalau dibilang jujur. doktrin ya, nggak mungkin orang itu bisa berpikir sendiri. Saya berpikir sendiri. Oke, Saya nggak ada baik. doktrin. Kita buktikan kalau kamu nggak didoktrin. Bolehkah kamu memahami Al-Quran tanpa tafsir? Nah, itu bukan doktrin. Jawab ya, itulah namanya doktrin. Ibu Itu membedakan beda doktrin dengan aja nggak ilmu. paham. Jadi doktrin itu Bu ada yang menguasai pola pemikiran kamu. Ya, makanya kalau ibu mengatakan ibu tidak didoktrin, ketika saya tanya, bolehkah ibu memahami Al-Quran tanpa tafsir? Ibu langsung nggak bisa jawab kan? Nah, itulah doktrin. Karena apa? Kan tadi Doktrin itu saya rujukannya bilang, dari Bang, mana? di surat itu tuh ada mukamat, ada mutasabihat, ada Ya. yang bisa dipahami langsung. Untuk Ya. saya yang awam, ada yang tidak. Ayat ini mutasabihat atau mukamat? Ini muhkamat, ini bisa dipahami. Nah, tadi kau bilang mutasabihat. Oke, kalau memang ini bisa dipahami, berarti yang menjadi manusia sempurna roh siapa tadi? Kok roh menjadi manusia sempurna? Loh kan ini ayatnya, Itu makanya. roh yang diutusan Allah tadi. Oke, makanya saya tanya, Menjadi roh manusia Allah sempurna, itu? menjelma sebagai manusia dia. Yes, makanya roh Allah itu Allah bukan? Bukan. Astaga. Nggak Kasian bisa abang begini, banget. nggak bisa abang mau Itulah mengatakan Bu itu doktrin, Allah. tahu nggak? Doktrin itu menghancurkan Tidak, isi tidak. kepalamu yang Karena cerdas. Allah itu Ya. terpisah dari makhluk, tidak menyatu dengan makhluk. Siapa bilang? Saya, Bukankah kalian mengatakan Allahmu itu dekat urat leher, urat nadi? itu Terpisah dari sepotong mana? ayatnya. Di Berarti surat kalian- Al-Muluk kalau nggak salah. Berarti Di surat kalian Al-Muluk. berarti Di kalian surat bisa Al-Muluk, katakan sebentar. Di surat Al-Muluk kalau Berarti nggak salah. kalau Allah kalian terpisah dari Di kalian surat berarti kalian Al-Muluk kalau nggak salah, surat jangan 16. kejang-kejang Al-Muluk dengarkan dulu. Kamu tadi mengatakan Allahmu terpisah. Berarti Allahmu nggak ada Iya. hubungannya dengan kalian. Ada. Nah, katanya terpisah. Tapi secara Sekarang ada. kebatinan kami terhubung. Udahlah Bu ya, makanlah itu doktrinmu itu. Kasihan aku nih. Bukan. Ya. Buang-buang energi saya diskusi dengan kamu itu. Kamu itu apa? Kamu nggak mampu menggunakan isi kepalamu dengan jujur. Ya, kasihan kamu itu. Ditanya, rohnya Intan tidak? Intan. Oke. Rohnya Allah tidak? Oh tidak. Lape. Oke, Alfat. Islam Pakistan, Bang? Islam, Bang. Oke. Bang Alfat mampu menggunakan rasionalmu sebagai manusia yang cerdas? Insya Allah, Bang. Baik. Oh, berarti mudah-mudahan masih ya? Ya, insya Allah. Nah, berarti sulit ini memastikan ini. Ya, semua ketetapan ada pada Allah, Bang, bukan manusia, Bang. Oh ya? Ya, Semua ada ketetapan kepada? semua ketetapan ada pada Allah, bukan pada Oh, manusia, oke. Bang. Berarti ketika kamu berak itu ketetapan Allah? Ya, Bang, ya. Betul sekali. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu Abang berak siapa ketetapan siapa? Iblis, Bang ya? Oh saya, kalau saya mau berak saya Bang. Ya, oke. Berarti kalau Oke, semua oke. ketetapannya adalah Ke Allah. topik aja, Bang, ke topik, Bang. Iya, sabar, Bang, sabar. Kalau Ke topik ngapain ke topik kan kalau Bang, bagian ke topik kisi-kisinya aja Bang udah kena kan. Aku bacakan dulu nih, Bang ya. Aku bacakan dulu nih ya. Sebentar. Kau berani oke. nggak? Kau berani nggak? Sebentar. Itu topiknya udah kalian buat di situ. Kau Inilah berani Komal. nggak? Ini Komal terhormat turun. Nah. Ya, Komal saya Komal terhormat bukan mau adu congor. Saya ingin menanggapin dulu narasi kamu. Semua sesuatu yang terjadi atas tindakan Allahmu. Sampai kau tega mengatakan berakmu pun Allahmu yang membuat. Gimana otakmu? Itulah doktrin. Ya, kita naikkan lagi sifatin ya. Makanya Bang Alfit, kayak Bang siapa nih? Bang Alfat ngomong itu jangan langsung menggampar. Kamu langsung menggampar dirimu. Oke, kita ke topik aja, ke topik, Bang. Nah, makanya jangan asal ngomong ya. Iya, ke Gitu topik loh. aja kita. Ke topik aja Baik. kita. Oke, bisa aku Allah bacakan ini, Bang. SWTRO. Silakan Bang, silakan. Nah, surah Maryam 19 ayat 7, Bang ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi diri mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Apa yang masalah di ayat ini, Bang? Gak ada yang masalah Bang. Cuma sekarang di sini hanya butuh kejujuran.
Ya, Oke, si kami di sini siapa? Allah bang. Allah. Roh Allah berarti lalu Allah mengutus roh Allah kepadanya. Roh siapa yang diutus? Ada berapa oknum di situ bang? Kami dan roh ada berapa oknum bang? Menurut kamu berapa? Saya tanya abang, ada berapa oknum di situ? Abang mau diajari kan tentang Al-Quran kan? Oh, kita lihat nanti apakah kamu yang ngajari saya atau saya yang ngajarin kamu. Kita lihat Ya, aja di situ nanti, ada oke? berapa oknum bang? Di situ ada berapa oknum? Oh, berarti di sini menurut kamu si kami yang kau maksud atau yang mulai dari si Maria? Ayah Maria Ini atau ayatnya yang mana? ayatnya yang abang terangkan ini. Sekarang ini yang ada di ayat ini ada berapa oknum bang? Roh Di sini dan kami. Ya, ada roh dua dan kami. oknum, ada dua oknum Ya, di sini. kami ada Allah. Roh ini siapa bang? Ah, ini roh Allah kan? Kalau dua oknum gitu bang. Loh, ini Berarti kan di sini kan ada Maryam pakai tabir, lalu di sini Iya. ada si kami, kau bilang Allah kan? Ya, Allah. Nah, makanya saya tanya, lalu Allah mengutus roh Allah kepadanya. Nya Di ini situ kepada Maryam, betul? Di situ ada berapa oknum bang? Sebentar. Roh dan kami. Nya ini kepada Maryam, betul? Ya, rohnya Oke. itu kepada Maryam. Baik. Nah, sekarang roh siapa yang diutus? Roh Allah bang. Yes, yang menjelma jadi Yes. manusia siapa? Roh Allah bang. Yes, roh Allah itu Allah bukan? Bukan bang. Bang, di situ kan sudah ada dua oknum. Kami. Abang Astaga. punya akal gak sih? Loh, justru Anda Ada nggak akal, punya ada akal, akal. kan? Justru kami nggak punya Bang, akal. di situ, Coba Bang, perhatikan Bang, pelan-pelan di situ, ya. di situ ada, Sebentar. di situ ada perkataan mengutus bang. Perkataan Iya, yang mengutus ada di siapa? situ. Yang mengutus siapa? Siapa yang Allah mengutus? bukan? Kami bang. Allah. Yang mengutus Iya, itu adalah yang, kami. Yang mengutus kami Allah kan? Ya. Yang diutus itu roh rohnya siapa? bang. Yang diutus roh Rohnya, siapa? Bang. Yang diutus Rohnya. roh siapa? Rohnya, Roh siapa? roh Allah. Roh Oke, Allah. baik. Rohnya Alfat bukan? Ya. Oke, rohnya Allah bukan? Macet. Rohnya Allah. Abang ini nggak ada akal. Jangan mulai apa bang. Nanti ku hajar kau pelan-pelan aja. Kita menggunakan Ya. rasional kau di sini. Saya kan tanya bang. Ya, Rohnya Bang. Alfat tidak? Ya. Ya, rohnya saya. Alfat toh? Oke. Ya, saya. Rohnya Allah tidak? Allah. Ya sudah, berarti Allahmu roh toh? Tepuk tangan. Gitu bang, itu baru rasional betul, main. betul. Iya, rasional bang ya. Jadi tahu apa Jadi di sini bang? di sini bang, yang mengutus ini adalah kami, ya bang ya. Iya, Berarti Allah. di sini, nah, berarti kami mengutus kami bang ya. Iya. Ini yang tolol saya atau abang ini sebenarnya? Al-Quranmu dong berarti yang tolol. Kan Al-Quran yang Lah. ngomong. Gimana sih? Seharusnya gini bang, di situ Enggak, katanya kamu kan, tadi sudah mengakui bahwa roh Allah itu Allah. Lalu kau ketolol-tolol di Al-Quranmu. Astagfirullahaladzim. Kenapa abang mendadak nggak jujur lagi? Tadi udah jujur loh. Nah sekarang bang, dengar ya. Ketika Ya. abang sudah jujur di sini bahwa roh Allah itu adalah Allah, saya akan kasih pemahaman sama kamu. Ya, Roh kasih, Bang. Allah di sini abang, inilah yang dimaksud tentang ilmu hakikat, yaitu tentang ilmu tauhid dia. Jadi ilmu tauhid itu abang, ku bicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Esa itu bukan bicara angka atau jumlah, tetapi bicara kebagaimanaan Allah. Maka di sini dikatakan Allahmu itu bagaimana? Dia punya ruh. Dia punya firman, itulah di Ali Imran 45. Sebenarnya konteksnya ini adalah hasil adopsi dari Bible tentang Tritunggal. Tetapi kalian tutup-tutupin. Makanya banyak ulama mengatakan Allah itu dejat. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan bahwa Allah dejat. Tetapi demi menutupi pemahaman Tritunggal di Al-Quranmu, maka mereka mengatakan Allah dejat. Nah sekarang pemahaman Tritunggal, sebentar bang, saya lanjutin. Abang ini kan bisa jawab ini. Loh, ini kan Roh sudah dan kami itu selesai. ada dua oknum bang. Abang belum bisa jelaskan. Oke, Bang. Roh rohnya dengan si- kami ada oke, dua oknum. baik, Kami saya ini kasih- adalah Allah. Roh ini siapa bang? Roh Oke, ini baik. siapa? Roh ini Rohnya siapa? si sebentar. Rohnya si Alfat bukan? Jangan analogiin ke manusia bang. Allah Oh iya tidak dong, ada. iya dong. Jangan- Sebentar. Rohnya si tidak bisa, Bang. Alfat tidak? Sesuatu yang keluar dari aku, bukan aku Tolong lagi Anda bang. jawab. Rohnya si Alfat tidak? Rohnya Allah bang. Oh, udah berubah ya? Iya, rohnya Allah. Udah nggak jadi rohnya si Alfat? Enggak, itu roh Allah bang. Oh, roh Allah ya. Jadi Iya. rohmu itu roh Allah. Iya bang. Roh Oke, kepunyaan berarti kamu Allah. Allah. Ya itu maunya kalian seperti itu, karena macet. kalian dungu. Ini udah nggak sopan kau, kurang aja kau Nabi mau aja buta huruf nggak bilang dungu. Turun kau. Gara-gara kau udah ke pojok kau, kalimatmu nggak bagus. Jangan karena kau udah ke pojok, kau berkata-kata kasar di sini. Nabi kau aja buta huruf nggak bisa baca dan tulis nggak aku bilang dungu, kurang ajar kamu. Oke, saya naikkan lagi kau Al-Fatihah. Kau jaga lisanmu ya, jangan kau ngajak berantem. Oke, kau jaga lisanmu ya, Alfat. Ya. Udah, Alfat, jawab aja dulu itu Pak. Ada kau berapa jaga oknum lisan, di situ? kau jaga lisanmu ya. Ya Bapak bisa juga jaga lisan kan? Dari tadi saya jaga lisan loh. Nah oke. Ya. Sekarang jawab, ada berapa oknum di situ? Kau jaga lisanmu ya. Oke. Oke, baik.
Ada Apa yang berapa mau tanya oknum di tadi? situ? Ada berapa oknum di ayat itu? Kan sudah dijawab tadi bersama-sama dengan kau sepakat ada 2 oknum. Ya kalau sudah 2 oknum Pak, tidak bisa disatukan lagi Pak. Loh, di Semana sini logika Bapak? oknumnya yang mana coba? Oknumnya yang mana coba? Tadi Bapak udah sepakat, kami dan roh itu adalah 2 oknum. Oh Kenapa tidak, Bapak di satukan? sini yang dibilang Astaga. tadi, dengarkan baik-baik. Iya kan Maria. Maria dengan Allah yang saya bilang tadi oknumnya 2. Betul tidak? Pak, ini saya recall loh Pak. Kami dan roh itu 2 oknum Pak. Bapak sudah mengiyakan. Loh, oke. Jadi apa lagi yang mau Bapak Baik, satukan di situ, kalau Pak? kamu mengatakan kami itu 2 oknum, terima kasih. Berarti kamu mengakui Allahmu 2. Terima kasih. Sekian. Pak, kami Ya dan sudah roh, selesai. kami dengan roh 2 oknum Pak di situ. Iya, Coba baca tadi deh. kami itu Allah Coba bukan? baca deh. Iya, Allah. si kami itu Allah roh kan? Roh ini apa Sebentar, dari Allah? satu-satu pelan-pelan, Bapak. Oke, Si kami itu Allah kan? Iya, Allah. Lalu kau bilang 2 oknum kan? Roh ini siapa Pak? Loh, tadi kau bilang kan Allah. Nih, saya bacain Pak. Oh, Allah. Maka Berubah ia dia. mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh. Roh. Kami Roh siapa? mengutus roh. Iya, roh siapa? mengutus roh. Iya. Pak, dengarin Oke. dulu Pak. Kami mengutus roh. Ada Iya. berapa oknum Pak? Ada berapa oknum? 1. Kami mengutus. Roh ini siapa Pak? Yang diutus kan? Kalau kamu yang diutus itu roh kan Pak? kalau kamu baca mulai dari lalu kami mengutus roh, ini 1 oknum. Makanya pertanyaannya si kami ini siapa? Bapak udah 2000 kali tanya itu Pak. Kami itu Lah, ada kamu Allah. juga udah 10.000 kali berbalik-balik padahal tadi kau udah jawab benar. Nah, si kami ini siapa? Allah. Allah. Yang diutus itu roh siapa? Roh kepunyaan Allah. Oke, roh Allah itu Allah bukan? Sesuatu yang sudah keluar dari Allah. Roh Allah itu Allah bukan, itu saya tanya. Makhluk yang sesuatu yang sudah keluar dari Allah. Yang saya tanya, roh Allah itu Allah apa tidak? Kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah itu Allah tidak? Setiap yang sudah keluar dari Allah bukan Allah. Baik, berarti ketika keluar Allah bagian dari Allahmu, atau saya kasih dulu sederhana, ketika keluar ya bahwa rohmu, berarti kau bukan lagi si Alfat. Maksudnya? Macet. Ya, maksudnya gimana maksudnya? Makanya dengar baik-baik ya. Ini kan roh Allah, yang diutus kan roh Allah, betul? Ya, ya betul. Yang mengutus Allah ya. Yang mengutus Allah. Garis bawahi dulu, Pak. Oke, Garis bawahi baik. dulu, Pak. Yang mengutus itu Allah. adalah Allah. Iya, Oke, yang baik. mengutus Allah. Baik. Nah, garis bawahi sekarang dulu. gini supaya kamu agak gampang memahami. Yang mengutus kamu tadi ke sini siapa? Kemana Pak? Yang naik ke komal saya, yang mengutus kamu siapa? Saya. Iya. Oke. Saya. Kamu kan? Saya. Oke. Iya. Yang mengutus kamu bagian dari kamu itu siapa? Yang mengutus saya dari bagian saya. Iya. Ya kemauan saya Pak. Pikiran kamu, betul? Boleh, Jiwa bisa jadi, kamu, bisa betul? jadi, bisa jadi, Oke. bisa jadi. Nah, sekarang ketika jiwamu mengutus dirimu, apakah menjadi 2 oknum? Tidak ada yang mengutus di sini Pak. Loh, kok tidak ada yang mengutus? Saya datang bukan diutus Pak. Saya Iya, datang oke, sendiri. saya coba datang bantu sendiri, bukan kamu. diutus. Baik. Bukan Yang diutus. menggerakkan kamu naik ke komal saya siapa? Saya sendiri Pak. Kamu sendiri. Iya. Apakah ketika dirimu menggerakkan kamu sehingga jasadmu ikut, rohmu ikut, apakah itu menjadi 2 oknum? Ini Bapak nih. Macet kamu kan? Bukan Jadi seperti memang itu. begini abangku, dengar ya. Memang ini abangku Pak, ilmu analoginya bukan seperti sebentar. Ini abangku sebenarnya adalah Ilmu apa, Pak? Ilmu doktrin, Pak, ya? tasawuf, ya. Ini masuk merujuk kepada ilmu ma'rifat. Makanya kamu nggak sanggup memang otakmu ke sini. Ya. Makanya kau kebingungan. Tadi sudah kau akuinya bahwa roh Pak, Allah ini Pak. adalah Allah, tiba-tiba kau rubah lagi. Lalu tadi kau sudah mengakui juga bahwa yang mengutus kau naik ke komal saya adalah pikiran kamu, kau rubah lagi. Ya toh? Artinya, kenapa kau ingin coba Awalnya tadi kan menghancurkan saya sudah kecerdasan berkata, kamu Pak. yang tadi? Sebentar dulu. Kenapa kamu berusaha bukan, menghancurkan Pak, kecerdasan kamu? Itulah karena doktrin. Ya? Oke, sekali lagi kau kasih kesempatan. Si kami ini Allah apa bukan? Allah. Yang diutusnya itu roh Allah apa bukan? Ini Bapak ini yang di situ kan kami adalah Allah mengutus rohnya Pak. Makanya yang saya tanya, yang diutus ini roh Allah apa bukan? Roh itu sudah menjadi makhluk Pak. Sudah keluar turun dari kamu lah. Allah. Penipu kamu. Udah nggak mampu lagi kau jujur kan? Berbelit-belit kau. Oke, saya jelaskan ya. Matius 19 ayat 9. Lihat perikopnya. Upah mengikut Yesus. Ingat ya. Upah mengikut Yesus. Saya baca yang kau minta. Ayat 9. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Terus masalahnya di mana? Nah, ini kan bicara, ya ini namanya jawaban singkatnya begini loh. Makanya dikatakan upahmu besar di surga. Ya. Jadi kenapa dikatakan berlipat-lipat dari setiap orang yang
karena nama Yesus, dia meninggalkan semua itu hanya demi Yesus, itulah yang disebut tadi, dia mendapatkan upah besar di surga, itu keselamatan. Sebab keselamatan di surga itu, mau 1000 istri pun kau, mau 1000 lipat sekalipun yang kau nikmati di dunia ini, itu nggak ada gunanya kawan. Nggak akan bisa kau bandingkan dengan keselamatan yang kau peroleh melalui Yesus Kristus. Itu maksudnya di sini. Ya. Bahkan di ayat terakhirnya lagi ya, ditegaskan di sini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, ini contoh. Ini misalnya cerita tentang orang Israel. Pertama sekali Yesus datang secara fisik manusiawinya itu di Israel sana. Tetapi mereka banyak tidak menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian di luar daripada Israel, bermiliar-miliar orang menerima Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan di ayat 30-nya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah ini di luar Israel ini. Di luar orang Israel terakhir itu mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang di luar daripada Israel itu begitu banyak mengenal menerima Tuhan Yesus. Dibandingkan orang yang terdahulu mengenal Yesus, malah dia terlambat untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi ayat Alkitab itu, Tobi, dengar baik-baik ya. Kalau kalian jujur membaca Alkitab, maka pertanyaanmu itu akan dijawab oleh Alkitab. Itu poin pertama. Poin kedua, Islam harusnya sadar diri. Ingat nih, Islam harusnya sadar diri. Selama kamu masih menancapkan rukun imanmu, salah satunya beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, sebelum kalian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka berhentilah kalian mengaku mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Berhenti. Ya. Makanya bilang sama ulama ustadzmu, tolong dihapus itu rukun imanmu, karena nggak sesuai. Rukun imanmu yang keempat itu tidak sesuai dengan perilaku kalian tentang kitab Injil. Sebab kalau kalian mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, maka wajib hukumnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab di dalam... Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.
Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan Dia, mencari Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.